Di sini nama saya Kak Dini ya, jadi kalian bisa memanggil saya Kak Dini. Saya akan membawakan materi tentang kemampuan verbal ya. Jadi apa sih kemampuan verbal? Itu juga salah satu tes yang diujikan untuk masuk ke Ma Insan Cendekia gitu ya. Em, Kak Admin, Ya. ini kenapa kayak gini ya? Oh, sebentar, sebentar. Sebentar, Kak Dini. Oke. Oh, anjir nyambung dewek. Oke, sudah ya Kak Udah, Admin Kak ya? Dini. Oke, siap. Ya, kita langsung mulai aja ya untuk apa namanya Mulai. kemampuan verbal. Jadi Mulai. mungkin saya akan menjelaskan dulu sedikit ya tentang kemampuan verbal. Saya share screen dulu. Sudah muncul ya Kak Admin ya? Sudah, Kak Dini. Oke, sebentar. Aman. Oke, tes kemampuan Akhirnya. verbal ya. Oh, sebentar. Ini. Tes kemampuan verbal itu adalah pemahaman dan penalaran menggunakan konsep yang dibingkai dalam kata-kata. Jadi, tes kemampuan verbal ini bertujuan untuk mengevaluasi kemampuan berpikir secara konstruktif, bukan sekedar kefasihan atau pengenalan kosakata aja. Jadi, ada beberapa bentuk soal ya yang diujikan di dalam tes verbal ini, khususnya pada tes SNPDB Man Ihsan Cendekia. Jadi di antaranya seperti sinonim, kemudian antonim, analogi, dan juga perbendaharaan kata. Langsung saja ya kita ketahui yang pertama itu tentang sinonim. Tentu adik-adik semuanya sudah pada tahu ya apa sih yang dimaksud dengan sinonim itu. Jadi sinonim itu merupakan padanan kata atau persamaan makna. Ya. Jadi kuncinya adalah di persamaan makna kata. Ini adalah maksud dari sinonim. Jadi maka tes sinonim ini merupakan tes yang dilakukan untuk menguji pemahaman seseorang terhadap berbagai kosakata. Jadi kalian mungkin lebih banyak-banyak belajar tentang kosakata ya, terutama di bahasa-bahasa Indonesia yang sesuai dengan ketentuan EYD mungkin ya. Nah, tes ini itu sebenarnya dimaksudkan untuk mengukur tingkat kewaspadaan dan kecermatan seseorang terhadap suatu indikasi yang sama atau mirip. Jadi, tujuannya apa sih sinonim ini diteskan gitu ya? Jadi untuk mengukur bagaimana sih seseorang ini dia bisa cermat dalam suatu indikasi yang dinyatakan sama atau mirip kayak gitu ya. Itu adalah sinonim. Nah, dengan demikian, jadi dapat dilihat bagaimana kecepatan dan keefektifan seseorang dalam memecahkan masalah yang memiliki prinsip dan tipe yang sama dengan permasalahan yang pernah dihadapi sebelumnya. Jadi, ada manfaatnya ya. Kenapa sinonim ini dia masuk ke dalam tes verbal dan kenapa diujikan? Hal ini tentunya itu sangat dibutuhkan ya untuk sekolah karena untuk meningkatkan kualitas pembelajaran perlu peserta didik yang cermat dan waspada serta cepat dalam belajar. Tentunya peserta didik itu juga peserta didik yang mampu membedakan
atau menganalisis yang mana sih kata-kata yang sama atau kata-kata yang mirip atau peristiwa yang sama, peristiwa yang mirip. Ini adalah yang dimaksud dengan sinonim. Ya. Nah, di sini saya mau kasih tips dan trik dalam menghadapi tes sinonim. Mohon maaf bisa di mute dulu ya untuk adik-adik semua ya untuk suaranya. Jadi tips dan trik menghadapi tes sinonim. Yang pertama, jika kalian menemukan pilihan jawaban yang berbunyi atau tulisannya hampir sama dengan soal, jangan langsung dipilih. Biasanya nih ya, sebab 95% jawaban dengan bunyi atau tulisan yang hampir sama dengan soal itu adalah jawaban yang salah. Jadi kayak pengecoh gitu ya sebenarnya ya. Contohnya nih, partikelir. Sinonimnya apa kira-kira? Di sini ada dua opsi yang apa namanya? Jawabannya itu mirip ya. Bunyinya itu mirip dengan kata partikelir. Seperti apa nih? Kalian boleh kok interaktif ya sama saya ya ketika saya nanya, kalian boleh jawab gitu kok. Boleh ya, boleh nyalain mikrofonnya. Kira-kira yang kita eliminasi dulu gitu ya, yang kira-kira bunyinya hampir sama, yang dinyatakan dengan tips dan triknya ini yang bunyinya hampir sama itu kemungkinan adalah jawaban yang salah gitu ya. Kira-kira yang mana nih yang mirip dengan partikelir? B. Yang B ya, Partisan. partisan, Partisi. 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 Itu kan mirip dengan partikelir ya, padahal artinya itu berbeda. Oh ya, ada yang tahu nggak sih arti dari partikelir itu apa? Tidak. Oh tidak ya. Jadi saya kasih tahu ya, partikelir itu adalah artinya adalah swasta. Jadi swasta gitu ya. Berarti yang mana nih? Oh langsung ada jawabannya deng. Yang D ya jawabannya adalah swasta atau pekerja swasta. Jadi bukan tukang parkir gitu ya. Sinonim dari partikelir adalah swasta. Gitu ya. Oke, kita lanjut ke tips dan trik yang kedua dalam menghadapi tes sinonim. Yang kedua nih, jika Anda mengetahui makna kata yang diberikan, carilah makna yang paling umum. Kemudian, baru dicari persamaan katanya dalam pilihan jawaban. Contoh, kata wahana. Wahana, kira-kira sinonimnya yang mana nih? Apakah wisata? Apakah transportasi? Apakah hiburan atau sarana? Hiburan. Hiburan, Hiburan. wahana, hiburan. Atau ada yang Sarana. lain? Hmm. Jadi kita sering mendengar kata wahana mungkin ketika kalian ke pasar malam kali ya. Jadi misal Ya. nih, wahana itu sering kita dengar dengan kalimat misal seperti ini. Ibu mengajak adik ke wahana bermain gitu ya. Di pasar malam misalnya. Wahana bermain. Wahana ini dia mirip dengan apa sih? Apakah wisata bermain? Masuk nggak ya? Sarana. Oh iya betul sekali. Jadi mungkin sarana kali ya. Apakah transportasi? Wahana apakah berhubungan dengan transportasi nggak sih? Nggak selalu ya. Tidak. Iya, wahana itu lebih tepatnya adalah alat. Alat yang digugakan gitu kali ya. Kalau transportasi itu kan seperti alat yang digunakan untuk mengemudi ya. Jadi kurang cocok, kurang sepadan kalau itu wahana. Jadi transportasi itu seperti mobil, truk, kereta itu adalah alat transportasi. Sedangkan wahana ini dia biasanya tadi ya kalimatnya kita menggunakan wahana bermain di pasar malam gitu ya. Berarti apa? Sarana bermain. Kan bukan hiburan juga ya. Bukan hiburan bermain. Lebih tepatnya wahana ini adalah sarana. Gitu ya. Ya. Oke, Sarana. berikutnya di sini ada yang ketiga nih, ketiga tips dan trik menghadapi tes sinonim ya. Jika menemukan kata serapan bahasa asing, kembalikan ke dalam bahasa aslinya. Kemudian artikan. Editor. Editor itu apa sih?
Penyunting. Tukang Penyunting. medit. Oke, betul. Editor itu adalah orang yang menyunting. Menyunting apa ya? Tulisan, menyunting film. Itu adalah dikenal dengan sebutan editor. Edit ini adalah kegiatan menyunting. Sedangkan or ini menyatakan orangnya yang melakukan kegiatan menyunting. Namanya adalah penyunting. Nah, ini adalah persamaan kata atau sinonim dari kata editor. Editor. Itu ya. Kalau penulis Wawancara. itu namanya biasanya Orang apa yang sih? mewawancara. Kalau penulis sinonimnya apa? Pengarang. Hah? Sinonim ya? Penulis writer ya biasanya ya. Ya, Writing. writer. Iya. Iya. Wawancara itu orang yang melakukan wawancara. Kalau pengarang, orang yang mengarang. Gitu ya. Pengarang. Oke, Ya. jadi itu ya editor. Jawabannya ini adalah yang C, penyunting atau orang yang melakukan teknik menyunting. Ya, edit ya, edit tuh sunting gitu ya. Oke, kita lanjut ke tips dan trik berikutnya dalam menghadapi tes sinonim. Juga ada kata yang pernah kita dengar Jika dalam ada kata yang pernah kita dengar dalam kalimat sehari-hari, tetapi kita tidak tahu pasti artinya. Coba ingat keseluruhan kalimat, kemudian pikirkan arti kata tersebut berdasarkan keseluruhan kalimat. Ini daging. bukan dalam bentuk kalimat sih, ini langsung ke apa sih Daging. sinonimnya dari paras gitu ya. Paras. Ya. Biasanya kata paras ini identik dengan apa sih kalau Cantik. digabungkan dalam sebuah kalimat tuh? Berparas. Cantik. Cantik. Paras yang Cantik. cantik gitu ya. Paras yang cantik. Yang cantik itu apanya sih? Berarti parasnya. Betul Wajahnya. sekali. Sinonimnya adalah Wajah. 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 Cantik. oke, bukan dahi. Dahi itu bukan dia bagian dari paras gitu ya. Cantik itu sifatnya, sifat dari wajah yang cantik gitu ya. Kalau waras apa sih waras? Sehat ya. Normal. Normal, Kak. Ini Gak pengecoh gila. ya. Pengecoh tadi Normal. tuh dunia yang mirip gitu ya. Oke. Kita lanjut ya. Jadi di dalam tes Antonim lawan tabel kata. yang berikutnya itu ada antonim. Kalau sinonim itu adalah persamaan kata, kalau antonim ini adalah lawan Lawan. kata ya. Iya. Antonim itu biasa diartikan sebagai dua kata yang saling berlawanan makna. Jadi berfungsi untuk melihat kemampuan seseorang dalam melakukan analisis suatu kebenaran. Dalam tes antonim itu sangat diperlukan ketelitian dan kemampuan sintetis yang baik. Karena untuk menentukan antonim suatu kata, kalian ini perlu mengetahui intisari, inti makna dari kata yang diberikan di dalam soal. Kemudian baru dicari antonimnya atau lawan katanya yang sesuai dengan opsi pilihan yang jawaban yang ada. Jadi, oleh karena itu, fungsi lain dari tes antonim ini adalah untuk melihat ketelitian dan kemampuan analitis serta sintesis para peserta didik. Jadi, kita menggunakan dua teknik nih dalam memecahkan apa sih antonim sebuah kata tersebut. Jadi, kita harus tahu dulu arti katanya itu apa. Habis itu kita mencari lawan katanya. Gitu kan ya, maksudnya ya dari tes antonim ini. Ya, Nah, betul. saya beritahu tips dan trik menghadapi tes antonim ya. Yang pertama, jika dalam pilihan jawaban ada satu kata yang memiliki arti kata berbeda dibandingkan yang lain, maka pilih kata yang berbeda tersebut. Gitu ya. Contohnya, misal kalian gak ngerti nih ada kata stagnan. Nah, stagnan. Kalian nggak tahu stagnan itu apa, gitu ya. Kalian langsung lihat ke opsinya aja. Opsinya ini ada stabil, ada tetap, ada berubah, ada statis. Dari keempat opsi itu, kira-kira yang berbeda yang mana ya? Berubah. C. Berubah. Iya, Berubah. betul. Lawan kata dari stagnan ini adalah berubah.
Yang beda sendiri di opsinya adalah berubah gitu ya. Stabil, tetap, dan statis itu artinya sama. Nggak mungkin dong berarti stagnan itu artinya ketiga tadi ya. Berarti lawan kata dari stagnan ini yang paling beda sendiri dari opsi tadi, yaitu Berubah. berubah. Oke, gitu ya. Kita lanjut ke tips dan trik yang kedua. Individu. Jika Anda sudah mengetahui makna kata soal, maka artikan Unit terlebih kan. dahulu. Unit. Jadi kemudian cari kata yang berlawanan di dalam jawaban. Begitupun jika kata tersebut merupakan kata serapan, artikan berdasarkan bahasa yang sebenarnya, ya. Bahasa yang mudah dimengerti. Bahasa sebenarnya itu apa? Indonesianya apa gitu ya. Kemudian cari lawan kata dalam pilihan jawabannya. Contohnya adalah kata individu. Kelompok. Iya, individu itu berarti artinya kan mungkin sendiri, tunggal, gitu kan ya. Ya. Nah, Ya. kira-kira dari opsi pilihan lawan dari sendiri atau tunggal tadi kira-kira yang mana? Aliansi. Aliansi apa sih? Kolektif. Iya, jadi lawan Kolektif. katanya sendiri atau tunggal atau individu itu adalah Kolektif. kolektif. Jadi kita harus tahu nih makna dari kata individu itu apa gitu ya. Tadi udah ketemu makna dari individu itu adalah sendiri atau tunggal. Berarti lawannya sendiri atau tunggal itu apa? Ya rame-rame bareng Kelompok. kolektif. Itu ya. Jadi kalian tidak harus mengartikan satu-satu manual itu apa ya? Unit mungkin mirip ya. Unit ini adalah sinonimnya ya dari individu ya. Aliansi itu apa sih? Nggak usah dicari ya. Kalian langsung cari aja yang lawan katanya individu. Udah ketara kok itu ya di yang pilihan yang D, kolektif. Gitu ya. Berikutnya, saya kasih lagi tips dan triknya. Jika terdapat dua kata yang berlawanan di dalam pilihan jawaban, kemungkinan salah satunya itu adalah jawaban yang dimaksud dari soal. Gitu. Nah, itu. Contoh soalnya adalah gasal. Coba kalian lihat di pilihan opsi, adakah kata yang berlawanan? Ada. Ganjil sama genap ya? Ganjil dan genap. Iya, berarti udah pasti pecahan sama cacah itu bukan pilihannya ya? Nah, Ya. Ya. kira-kira yang mana? Gasal. Apakah ganjil atau yang genap ya? Genap. Genap. Nah. Gasal itu samanya dengan apa kalau samanya? Sinonimnya sama? Genap. Ganjil. Ganjil ya. Sinonimnya ganjil. Ganjil. Antonimnya adalah Genap. 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 Iya. Semester gasal. Itu artinya semester ganjil. Lawan katanya apa sih? Oh, semester genap. Bilangan gasal, bilangan ganjil itu seperti angka 1, 3, 5, 7, 9, dan seterusnya. Bilangan genap seperti 2, 4, Empat. enam, Enam. 10. Bisa 10. ya, tahu ya, gasal, ganjil, genap gitu ya. Oke, kita lanjut. Tips dan trik berikutnya nih. Jika Anda sama sekali tidak tahu makna kata soal, tetapi pernah mendengar kalimat dengan menggunakan kata tersebut, maka cari artinya berdasarkan keseluruhan kalimatnya. Kemudian cari lawan katanya yang ada di dalam pilihan jawaban. Contohnya higienis. Kalian pasti pernah dengar ya kata-kata higienis ya. Higienis Ya. itu apa sih? Bersih. Bersih. Ya. Higienis, bersih. Betul sekali. Berarti lawannya bersih itu apa? Kotor. Kotor. Oh, betul sekali. Kalau keruh lawannya apa? Keruh. Jernih. 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 Iya, kalau putih Hitam. 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 Betul sekali. Itu ya. Oke, kita lanjut ke tips dan trik berikutnya.
Jangan sampai kalian terkecoh dalam memilih jawaban. Karena di dalam pilihan jawaban sering ada sinonimnya, sering disertakan sinonimnya juga. Contohnya adalah kata remisi. Pernah dengar kata remisi nggak? Pernah, Pernah. Kak. Apa coba? Remisi. Pengurangan. Remisi itu apa Remisi ya? tahanan. Iya. Apa? Apa tahanan apa? Tahun di penjara. Oh, Pengurangan tahun di masa tahanan. penjara. Oke, biasanya kita sering mendengarnya di apa namanya di sebuah berita gitu kali ya. Jadi, misal tahanan A mendapatkan remisi dari presiden selama 5 tahun misalnya, karena melewati karena adanya perubahan tingkah laku yang semakin membaik, misalnya seperti itu. Oh, Remisi ya, ini artinya apa sih? pengurangan. Pengurangan. Iya, artinya pengurangan masa tahanan. Gitu ya, pengurangan masa tahanan. Berarti lawan kata dari pengurangan tentunya jawabannya yang Penambahan. 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 Gitu ya. Biasanya Ya. juga muncul tuh sinonimnya tuh pengurangan ya. Tapi yang diminta adalah antonim. Jadi kita ingat soalnya apa sih? Oh, antonim. Kita jangan terkecoh sama sinonim. Gitu ya. Walaupun kita harus Iya. cari tahu dulu itu soalnya yang dimaksud itu apa ya, gitu kan? Atau sinonimnya apa ya? Baru kita cari tahu kan lawan kata dia atau antonimnya apa. Kayak gitu ya. Berikutnya, jadi di dalam tes verbal itu yang ketiga itu ada tes analogi. Itu ya analogi. Jadi penalaran atau logika dibutuhkan juga di dalam tes analogi ini. Kita banyak memakai logika ya. Jadi mungkin yang laki-laki nih lebih cerdas nih, lebih pintar nih, karena dia selalu pakai logika gitu ya. Kalau perempuan pakainya perasaan, mungkin gitu ya, mungkin ya. Oke, jadi tes ini, tes analogi itu termasuk juga dalam perbendaharaan fungsi kata yang banyak. Jadi akan sangat membantu dalam menyelesaikan tes ini. Jadi kalau kalian punya apa ya, punya koleksi kata-kata, perbendaharaan kata kalian tuh banyak gitu ya. Kalian juga bisa terbantu dalam menyelesaikan tes ini. Jadi, tes analogi itu bertujuan untuk menguji kemampuan seseorang dalam mencari kata yang saling berhubungan atau setara. Dalam seleksi masuk IC, tes ini itu diharapkan dapat menjadi gambaran kecekatan atau logika peserta didik. Jadi gimana sih logikanya kalian main apa enggak gitu ya. Jadi dalam mengerjakan soal mungkin itu kita nggak bisa full pakai perasaan gitu ya. Kita juga menggunakan logika. Logikanya gimana ya kalau terjadi hal ini ya? Oh berarti seperti ini. Gitu ya. Walaupun mungkin kurang kurang realistis mungkin ya, tapi kita harus tetap pakai logika. Gitu ya. Nah, tips dan trik dalam menghadapi mengerjakan tes analogi. Yang pertama, kalian harus banyak-banyak berlatih ya. Jadi kalian berlatih agar terbiasa dalam menghubungkan berbagai kata yang tepat. Gitu nih. Contohnya, buta titik dua warna sama dengan tuli titik dua. Kira-kira yang mana? Nada. Mungkin Nada. kita, Nada, Kak. hah? Nada. Apa? Nada. 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 Nada, Kak. Oke. Mungkin yang bingung gitu kalian bisa pakai kata-kata penghubung kali ya. Jadi kita perhatikan, buta itu terjadi pada mata, ya kan? Mata kita buta. Buta tidak bisa melihat warna, ya kan? Mata buta tidak bisa melihat warna. Sedangkan tuli itu terjadi pada telinga. Telinga yang tuli, telinga tuh buat apa sih? Buat mendengar kan? Berarti Iya. telinga yang tuli tidak dapat mendengar nada, nada atau suara gitu ya. Oke, berarti jawabannya yang B, gitu ya. Oke, bisa ya ini ya. Jadi Bisa. kalian bisa menggunakan kata-kata penghubung yang sesuai dengan konteks pertanyaannya, gitu ya. Berikutnya,
tips dan trik dalam menghadapi tes analogi yang kedua. Jika Anda bingung, tetapi mengetahui sedikit banyak makna kata-kata yang ada di dalam soal, maka susunlah dalam kalimat sehingga Anda dapat menemukan fungsi setiap kata di dalam soal dan memudahkan untuk memilih jawaban. Nah, terkait sama fungsi nih. Analgesik kaitannya sama nyeri apa sih ya? Sama dengan pelumas, berarti kaitannya apa? Ada yang tahu nggak analgesik itu apa? Obat Analgesik pereda itu nyeri. sejenis obat ya, obat yang berfungsi untuk meredakan nyeri, gitu ya. Nah, kalau pelumas berarti itu digunakan untuk meredakan apa? Kesakitan. Pelumas itu kan biar licin gitu ya. Kesakitan. Berarti apa? Ya. Gesekan. Oli, Gesekan. oli. Iya. Jadi obat untuk meredakan nyeri itu namanya analgesik. Sedangkan obat untuk meredakan gesekan atau mengurangi ya, meredakan sama dengan mengurangi gesekan itu dengan menggunakan pelumas. Gitu ya fungsinya. Oke. Ini. Kemudian yang berikutnya, tips dan trik menghadapi tes analogi yang berikutnya nih. Kalian jangan berpikir rumit ya, jadi bisa memakai logika sehari-hari. Contoh, kita titik dua saya sama dengan titik 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 dua titik titik. Jadi gimana? Kira-kira jawabannya yang mana? Dia Kak, mereka dia. Mereka, dia. Betul sekali. Mereka Gimana? dia. Gimana taunya gimana coba? Kalau tes analogi itu Itu kita kita itu gimana? Apa? kalau kita itu berarti kalau kita itu berarti ada saya dan teman-teman. Gimana? Kalau kalau kita kan kita saya. Kalau Iya, kita itu berarti kan ada saya. Terus kalau iya. mereka pasti juga ada dia. Oh iya, bagus sekali. Jadi kalau kita itu kan termasuk saya gitu ya. Ada saya, di dalam kita itu ada saya. Berarti kalau di dalam Oh, mereka itu ada dia, dia. gitu ya. Oke. Atau ya, saya ini bagian dari kita. Sedangkan dia itu bagian dari Mereka. mereka. Iya, gitu ya. Oke, sip. Kita lanjut yang berikutnya nih. Ada beberapa tips dan trik ya. Banyak nih sebenarnya nih. Nanti pertemuan berikutnya ya, saya akan cari contoh soalnya. Jadi, kalian juga bisa ingat pola-pola berikut ini ya. Jadi, untuk jaga-jaga agar kalian tidak terjebak gitu ya. Yang pertama nih di dalam tes analogi. Misal ada kata kerja titik dua dengan kata sifat. Otomatis artinya ya sama. Kata kerja titik duanya kata sifat. Yang pertama ini adalah kata kerja, yang keduanya adalah kata sifat. Artinya hasilnya itu juga kata kerja dan kata sifat. Paham kata kerja ya? Iya, kata kerja itu kata yang sifatnya dia bekerja gitu ya, melakukan kegiatan, melakukan kegiatan, melakukan aktivitas, itu namanya kata kerja. Sedangkan kata sifat, sifat ya, sifatnya bagaimana sih? Oh, kata sifat, misal sifatnya bisa berubah-ubah misalnya. Ini apa ya? Misal kata sifat itu seperti sedih, sakit, gitu ya. Masuknya ke kata sifat. Jadi biasanya tes analogi ini dia sama gitu ya, sepadan. Yang ditanyakan sama yang dijawabnya. Kemudian yang kedua, jika yang pertama ini adalah kata benda dan yang kedua kata sifat, maka hasilnya itu yang pertama juga akan, sorry ini kata benda ya maksudnya ya, ini nanti akan saya edit ya. Tentu sama dengan kata benda, yang keduanya adalah kata sifat. Ini kata benda ya, gitu ya. Jadi pasti sama. Mengulang. Terus misal Udah. yang ketiga ada sebuah kata yang ada sebuah kata. Titik dua itu adalah makna dari kata tersebut. Sama dengan kata titik duanya itu juga makna kata dari kata yang
Itu kan dia masuk ke poin yang ketiga. Kata, kemudian makna kata gitu ya. Oke. Kemudian ada misal contohnya benda. Benda titik dua kegunaan. Tentu sama dengannya itu dengan benda titik dua kegunaan juga. Gitu ya. Terus misal ada lagi sebab titik dua akibat. Itu sama dengan nanti hasilnya juga sebab dan juga titik dua akibat. Kemudian ada sebab titik dua solusi titik dua akibat sama dengannya sebab solusi dan juga akibat. Ini tidak boleh dibolak-balik ya. Ini sudah pasti dalam tes analogi itu apa namanya polanya seperti ini. Jadi tidak bisa dibolak-balik. Misal nih kata kerja kata sifat sama dengan kata sifat kata kerja nggak boleh gitu. Nggak seperti itu biasanya. Jadi sama dengannya itu sama atau mengikuti dengan istilah yang ada di depan sama dengan tadi. Paham maksud saya ya? Oke, gitu ya. Ini perlu digarisbawahi. Ini nanti saya edit ini. Ini kata benda juga. Ini kata benda ya. Oke. Selanjutnya, di dalam tes verbal itu juga ada perbendaharaan kata. Jadi, tes perbendaharaan kata merupakan suatu tes mencari kata yang tidak termasuk dalam suatu kelompok kata. Fungsi tes ini tentunya untuk melihat kecermatan, ketepatan, dan kecepatan berpikir dalam mengelompokkan sesuatu. Hal ini sangat penting karena seseorang yang dapat dengan cepat mengelompokkan sesuatu akan lebih mudah memilah-milah tugas dengan demikian. Cara kerjanya akan lebih efektif dan lebih tepat. Logika seperti ini merupakan modal utama untuk mendapatkan nilai yang maksimal. Jadi kalian harus tahu perbendaharaan kata, kalian bisa mengelompokkan kata-kata yang sama, yang beda gitu ya. Kalian harus bisa mengelompokkan. Ini inti dari perbendaharaan kata. Nah, tips dan trik dalam menghadapi tes perbendaharaan kata. Jadi, perhatikan setiap kata soal. Yang pertama ya, jika dari pilihan jawaban yang tersedia terdapat kata yang Anda tidak paham, Anda dapat beralih ke pilihan jawaban yang lain. Jika jawaban yang lain termasuk kelompok kata pada soal, artinya kata yang tidak Anda pahami tadi adalah jawabannya. Gitu ya. Contohnya, manakah kata berikut yang tidak termasuk dalam kelompoknya? Ada akar, benalu, daun, dan juga ranting. Yang tidak termasuk ke dalam kelompoknya mana sih? Kira-kira ini kelompok apa ya? Bagian tumbuhan. Iya, bagian dari tumbuhan atau bagian dari tubuhnya tumbuhan, anggota tumbuhan gitu ya. Ada akar, kemudian ada apa lagi? Batang. Daun, Daun ranting. ranting. Kalau benalu itu bagian dari tumbuhan yang pasti ada nggak sih? Enggak. Enggak ya, berarti dia bukan kelompok. Berarti jawabannya adalah apa coba? Benalu. Lalu. Benalu. Oke. Gitu ya. Berikutnya, tips dan trik menghadapi tes perbendaharaan kata gitu ya. Jawaban yang mempunyai akhiran atau awalan yang sama bisa jadi bukan termasuk dalam kelompok kata yang dimaksudkan pada soal. Contoh, manakah pasangan yang salah? Di sini kan kalian fokusnya mungkin ini nih, beranak, beranak, bertelur, beranak. Pasti jawabannya yang bertelur nih, Kak. Mungkin gitu mikirnya ya. Tapi lihat dulu kita, lihat dulu nih pasangan yang diminta. Kira-kira yang benar sama yang salah yang mana gitu ya. Sapi beranak, artinya itu apa? Sapi berkembang biak dengan Beranak. beranak. Bener nggak? Benar. Benar. Domba berkembang biak dengan Beranak. Benar. beranak. Bener nggak? Benar. Benar.
Ayam berkembang biak dengan bertelur. Benar nggak? Benar. Benar. Berarti yang salah apa? Ular. Ular. Berkembang Ular. biak dengan Ular. beranak. Beranak. Ular itu bukan beranak ya. Ular itu Telur. bertelur. Iya. Paham ya maksudnya ya? Oke, Paham. kita lihat dulu lagi nih tips dan triknya yang berikutnya. Kalimat itu bisa membantu jika Anda menemukan hubungan kata pada soal, tetapi belum yakin dengan jawaban tersebut. Anda dapat merangkai kata tersebut menjadi sebuah kalimat, sehingga Anda akan lebih mudah memperkirakan makna dari kata tersebut. Contohnya, ini dalam bentuk rumah terdiri atas dinding dan atap. Hubungan objek pada kalimat tersebut sama dengan apakah A. Matahari terdiri atas cahaya dan panas. Ya nggak sih? Tidak. Tidak, beda ya. Jadi ini kan sama dengan dinding dan atap itu bagian dari rumah, gitu nggak sih? Gitu ya. Nah, buku terdiri atas tinta dan sampul. Iya nggak? Sepadan nggak Tidak. sama? Tidak. Hmm? Kurang ya. Coba yang C. Pohon terdiri dari atas akar dan daun. Sepadan nggak? Tidak. Sepadan. Sepadan, iya. Mobil terdiri atas bensin dan roda? Tidak. Tidak. Jadi ini ada ceritanya ada rumah nih. Di dalam rumah itu ada bagian dinding dan atap. Dinding dan atap ini adalah bagian dari rumah, ya kan? Bagian dari rumah, bagian dari fisiknya rumah. Ada dinding, ada atap. Sama ada sepadan dengan yang C. Pohon terdiri atas akar dan juga daun. Karena Daun. akar dan daun itu adalah bagian dari pohon. Gitu ya. Oke, kita lanjut lagi ya. Jadi, bekali diri Anda dengan pengetahuan umum seluas mungkin. Jadi, ini nih, kalian juga harus tahu ya pengetahuan umum nih. Kalian harus tahu juga ya untuk tes verbal ini. Yang contohnya, manakah pasangan kata yang salah? Ini ada Kuwait, ada Emir, Maroko, Raja, Brunei, Sultan. Kira-kira ini tuh apa sih? Nama apa ini? Pemerintahan. Pemimpin, Mbak. Iya. Negara sama kepala Presiden. pemerintahannya ya? Ya. Ya. Oke. Kuwait itu kepala pemerintahannya namanya Emir. Bener nggak sih? Harus tahu nih kalian. Kuwait itu nama pemerintahannya itu Emir. Bener nggak? Bener adik-adik. Ya. Kemudian yang B. Maroko, negara Maroko, kepala pemerintahannya itu adalah raja. Bener nggak? Betul. Bener, iya. Brunei, kepala pemerintahannya adalah sultan. Kali ciri. Benar. 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 Berarti yang salah jawabannya yang ini yang D ya. Vatikan, Tika. kepala Kan. pemerintahannya apa? Kalau bukan raja. Paus, paus. Kakak. Tahu. Kakak. Kalau Paus, Paus. betul sekali. Jadi yang salah itu jawaban yang D ya, karena yang D ini harusnya negara Vatikan itu kepala pemerintahannya adalah Paus. Gitu ya. Oke, ini adalah apa namanya tips ya, tips dan trik dalam kalian mengerjakan tes kemampuan verbal. Jadi mungkin saya akan menambahkan kata-kata sinonim ya. Kita main tebak-tebakan kali ya. Jadi terkait dengan sinonim, antonim, dan juga analogi serta perbendaharaan kata. Mohon maaf. Hmm, Sinonim. Saya punya kata apa ya? Sinonim nih. Jadi kalian banyak-banyak belajar ya tentang persamaan kata nih.
Pernah dengar namanya abolisi? Tadi kayaknya kita pernah, tadi ada kata abolisi juga ya. Oh, ya, abolisi ya. Oh, di antonim kayaknya. Abolisi itu apa sih? Abolisi sinonimnya? Abolisi itu penghapusan ya. Tadi kayaknya di antonim deh, abolisi. Nah, ini ya. Kita bahas satu-satu kali ya. Di sini ada kata abolisi. Abolisi itu artinya itu adalah penghapusan hukum gitu ya. Sebenarnya abolisi sama anulir ini satu arti. Jadi dia kalau ditanya ya, sinonimnya abolisi itu apa sih? Jawabannya adalah anulir. Gitu ya. Penghapusan hukum. Terus pernah dengar tentang defisit nggak? Kalau Pernah. defisit itu apa? Defisit, pernah dengar kata defisit? Mungkin di dalam ekonomi gitu ya, ada istilah defisit, ada istilah surplus. Defisit itu apa? Kayak Apa? jangan. Anggaran. Kekurangan. Anggaran. Jangan. Iya. Jadi misal nih dalam sebuah wilayah ya, ada kota sama desa. Kota Kamu ini ngerekam dong kamu. defisit Dia cerita aja sih. akan tenaga kerja. Sedangkan desa dia surplus tenaga kerja. Ya, sehingga mereka saling berinteraksi misalnya seperti itu. Jadi defisit itu adalah pengurangan sinonimnya, sedangkan lawan kata dari defisit itu adalah surplus, gitu ya, atau kelebihan, kekurangan sama kelebihan tadi ya. Terus kira-kira ada kata apa lagi ya? Pernah dengar kata doktrin nggak? Doktrin. Pernah. Kita Pernah. harus mendoktrin Pernah. tersebut biar bla 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 bla. Doktrin itu apa ya? Masih. Kalau nggak Mastiin. Apa? Sinonim doktrin itu adalah ajaran ya. Jadi ajaran kita harus mengajar, mendoktrin anak tersebut supaya gini 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 gitu ya. Itu namanya doktrin. Terus mungkin pernah dengar lagi istilah tentang apa ya? Eksposisi. Pernah dengar nggak eksposisi? pernah. Apa itu eksposisi? Ryan. Pe pemeran ya, eksposisi. Pemeran gitu ya. Kalau eksploitasi, pernah dengar nggak eksploitasi? Pernah. Apa itu eksploitasi? Pembabatan. Pembabatan, mengambil ya secara berlebihan, itu eksploitasi. Kita melakukan eksploitasi lahan misalnya, berarti kita melakukan pembabatan lahan gitu tadi ya, atau apa namanya pemanfaatan yang berlebihan. Pemanfaatan ya, pemanfaatan itu eksploitasi, pemanfaatan yang berlebihan, gitu ya. Oke, sekarang ke antonim ya. Antonim. Kalian punya kata apa contohnya? Antonim ini misalnya kayak bijak. Antonimnya kata bijak. Tahu bijak nggak? Tahu. Bijak. Kira-kira antonimnya bijak apa ya? Ceroboh. Bijak ini antonimnya adalah ce, Ceroboh. 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 Iya, ceroboh gitu ya. Terus ada lagi dinamis. Dinamis tahu nggak dinamis? Dinamis ini mungkin artinya itu dinamis itu bisa berubah-ubah. Sinonimnya dinamis ini adalah berubah-ubah. Berarti antonimnya dinamis itu apa? Tetap. Tetap ya atau Statis. Tetap. Statis. statis. Iya. Statis. Optimis. Terus tadi saya singgung eksploitasi ya. Eksploitasi itu tadi sinonimnya adalah pemanfaatan yang berlebihan. Antonimnya eksploitasi apa kira-kira? Pemanfaatan yang berlebihan atau mengambil sesuatu yang berlebihan
Antonimnya berarti apa? Konservasi. Konservasi. Betul sekali. Konservasi. Ya. Terus kalian pernah dengar kata heterogen nggak? Nah, Iya, tahu. Heterogen itu artinya apa? Heterogen. Macam-macam. Apa? Heterogen? Bermacam-macam ya? Iya. Iya, bermacam-macam atau sinonimnya bermacam-macam atau beragam gitu ya. Antonimnya apa kalau heterogen? Homogen. 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 Betul. Terus pernah dengar juga kata hampa nggak? Hampa. Hampa itu apa sih sinonimnya? Kosong ya. Kosong. Pernah dengar hampa? Pernah. 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 Ya. Sinonimnya hampa itu adalah kata kosong. Berarti antonimnya apa? Penuh. Penuh Oh. atau berisi gitu ya. Iya. Iya, antonimnya berisi, penuh gitu ya. Terus ada juga eh fisik. Sinonimnya fisik apa kira-kira? Jiwa atau rohani. Kagak. Sinonimnya fisik berarti apa? Jasmani ya, badan gitu Ya, ya. Tubuh. kagak. Ya, Tubuh. antonimnya berarti tadi apa? Tubuh. Jiwa. Rohani. 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 Atau jiwa. Terus ke yang berikutnya tadi ya, yang apa namanya? Analogi. Jadi di dalam tes analogi itu kita harus pakai logika ya. Jadi karena untuk latihan soalnya nih, kalian harus banyak-banyak latihan soal juga sih. Jadi terkait analogi itu kita harus menganalogikan sesuatu dan kita harus mengkaitkan dengan kata-kata supaya untuk memudahkan kalian untuk mengerjakannya. Kita fokusnya ke yang ini aja ya. Jadi ada kata kerja terus kata sifat. Contohnya misal kata kerja melihat, kata kerjanya melihat, kata sifatnya mungkin sedih gitu ya. Berarti tentunya melihat ini sama dengan kata kerjanya Jadi, kayak misal iya. mendengar. Sifat dari sedih itu apa? Misal bahagia seperti itu ya. Oke, jadi kalian harus mengingat ke 6 pola ini nih, gitu ya. Jadi untuk analogi ini harus sepadan. Analogi juga bisa berupa itu ya, gambar ya, menganalogikan ya. Nanti akan saya beri soal-soal terkait gambar analogi gitu ya. Apa namanya? Integral gitu-gitu juga ya. Terus perbendaharaan kata nih. Biasanya kaitannya sama pengelompokan kata ya, yang mana satu fungsi, satu tugas, satu arti, satu tipe. Biasanya pertanyaannya ini yang bukan termasuk ke dalam tipe itu yang mana kayak gitu. Seperti contoh-contoh yang sudah saya ajarkan tadi. Gitu ya. Jadi kalian harus cari kuncinya ini tuh apa yang mana ya, yang beda sendiri yang mana mungkin atau yang beda sendiri, yang jauh artinya jauh dengan konteks pertanyaannya itu yang mana kayak gitu. Kemarin sudah pretest ya kalian ya? Sudah. Sudah. Udah. Ya, Masih Sudah. punya soalnya terkait tes verbal ini. Ada nggak? Masih ada soalnya nggak? Mungkin kita bahas pertemuan berikutnya aja kali ya. Oke, apa namanya? Mungkin itu aja untuk pertemuan kita di malam hari ini. Mungkin ini yang masih ada waktu, saya pengen tanya-tanya ke kalian nih. Kalian ini dari mana aja ya? Tegal, Tegal. Dari Kebumen. 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 Dari Brebes. Tegal. Balongan. Kebumen. Kebumen. Brebes, Yes. Brebes. Kebumen. 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 Ada yang dari Sorong nggak? Wajah-wajah. Ada yang dari Sorong nggak? Sorong. Ada yang dari Papua nggak? Nomi, Nomi, Nomi. Eh,
Nggak ada ya. Ini saling kenal kah kalian? Habib. Iya. Mana? Habib Ezer, Papua, Habib Papua. saya dari Mekah. Iya, ada yang dari Papua juga. Mandano, Pate. Yang mana? Ada yang dari Bekasi. Kalimantan? Gak ada. Gak tahu. Dari Mirit. Mana itu? Podori.